Apa judulnya Bapak Ibu? Yesus adalah ya dan amin. Mari kita buka dulu Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Haleluya. Itulah sebabnya bagi kita hari ini, saudara tidak perlu takut apapun situasi. Kita di dalam Tuhan berdiri atas batu karang teguh. Kita tetap berdiri, kita tetap bersinar, kita tetap berhasil dalam kehidupan. Amin. Berikan dulu kemuliaan paling dahsyat bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Iya. Dan kalau kita lihat juga sejarah Alkitab, tokoh-tokoh, cerita-cerita pada saat dunia, pada saat lingkungannya sedang mengalami masalah dan anak-anak Tuhan terpelihara sempurna. Ya, pada saat dunia, saudara baca di dalam Kejadian Bapak Ibu, pada saat dunia sedang dilanda kelaparan, apa yang terjadi? Anak Tuhan bernama Yusuf menjadi sumber kehidupan, memberikan makanan bagi dunia, sehingga orang-orang datang dari seluruh dunia, Bapak Ibu, seluruh dunia datang ke Mesir pada saat itu, ya, untuk mendapatkan makanan. Bahkan juga cerita sejarah gereja Tiberias juga demikian. Justru pada saat Indonesia sedang mengalami resesi tahun 98, Bapak Ibu, justru gereja Tiberias diberkati luar biasa. Pada saat itu Bapak Gembala sedang dijumpai Tuhan untuk mengubah, untuk transfer dari rupiah menjadi dolar. Dan hasilnya pada saat dolar demikian tinggi 12.000, pada saat itu gereja Tiberias diberkati 12 kali lipat. Karena sebelumnya 1.000 rupiah, Bapak Ibu. Haleluya. 1 dolar 1.000 rupiah menjadi 1 dolar 12.000 rupiah, 12 kali lipat. Haleluya. Sehingga pembangunan gereja demikian cepat, demikian luar biasa. Haleluya. Dan sekarang itu ada gereja terbaru adalah gereja Kelapa Dias. Luar biasa. Ya, itu seperti gereja Saint Peter's di Roma sana. Haleluya. Itulah sebabnya bagi kita, Bapak Ibu, saudara, apapun situasi dunia, saudara gak perlu khawatir, karena kita percaya pemeliharaan Tuhan memberikan kita jaminan, kita diberkati, tetap bersinar, tetap terang, kita tetap menjadi garam dunia. Sukses selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Dan semua itu kita alami di dalam Yesus. Kenapa semua kita alami di dalam Yesus? Karena Yesus adalah ya dan amin. Ya dan amin. Coba kita lihat 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi setiap janji Allah ya dalam Yesus, setiap memuliakan Allah amin dalam Yesus. Karena itulah di dalam Yesus adalah ya dan amin. Jadi Yesus adalah ya dan amin. Tapi tetangga sebelah juga berkata amin. Jadi sebenarnya mereka tanpa sadar menyebut nama Yesus. Haleluya, Bapak Ibu. Itulah sebabnya bagi kita hari ini, ketika saudara mendengar khotbah yang positif, khotbah yang berkat, khotbah yang membangkitkan, khotbah tentang janji mujizat, khotbah tentang kesembuhan, khotbah tentang berkat, katakan amin. Tapi ketika tentang penghakiman, dosa, kutuk, kegagalan, hukuman, jangan sampai saudara katakan amin. Karena itu nanti akan terjadi di dalam diri saudara. Karena itulah bagi kita hari ini, di dalam Yesus, kita hanya berkata ya dan amin. Hal positif, hal berkat akan terjadi dalam diri kita. Karena segala hukuman, penghakiman telah dijalani Yesus di atas kayu salib. Amin. Coba berikan kemuliaan paling kencang. Ya, sekarang kita masuk pada bagian kedua untuk menegaskan lagi bahwa Yesus adalah amin. Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa itu? Yesus. Jadi awal dari segala sesuatu adalah Yesus. Coba tetangga sebelah itu nggak sadar. Ya, tapi saudara jangan katakan. Nanti kalau mereka sadar itu adalah Yesus, mereka merubah itu, Bapak Ibu. Merubah itu bisa, mereka bingung sendiri. Jadi gantinya jadi apa? Jadi amin itu adalah Yesus. Dan ketika orang berkata amin, apapun janji berkat Allah, apapun ujian berkat Allah, itu kita terima dalam diri kita. Tapi kalau saudara tidak berkata ya dan amin, saudara tidak mengalami semua janji berkat. Saudara tidak akan mengalami rancangan Allah. Tapi ketika saudara katakan amin, itu adalah Yesus, maka semuanya kita alami terjadi di dalam diri kita. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, orang Yahudi berkata begini juga, Bapak Ibu. Saat Allah menghujani berkat-berkatnya dari surga, kamu menangkapnya dengan berkata amin. Jadi orang Yahudi juga menyebut amin, Bapak Ibu. Padahal mereka sebenarnya udah menolak Yesus. Mereka nggak sadar bahwa amin itu adalah Yesus. Nah, ada satu lagi perkataan orang Yahudi yang menunjukkan sungguh-sungguh kita diberkati di dalam Yesus. Mereka juga berkata, amin itu seperti sebuah segel kerajaan pada surat raja. Tanpa segel di surat raja itu tidak berlaku, tidak sah
tidak bernilai, bahkan juga tidak berkuasa. Ya, itulah sebabnya kalau saudara tahu, orang Yahudi itu suka berkata amin di sinagoge. Pada saat pemimpin imamnya berkata khotbah atau gimana Bapak Ibu, mereka suka berkata amin, 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 amin. Dan saudara juga nggak apa-apa berkata amin, tapi untuk yang positif ya, jangan saudara aminkan untuk tentang dosa. Kenapa kita tidak aminkan tentang dosa? Karena sebenarnya orang Kristen tidak lagi ngomong tentang dosa, karena Yesus telah menghapus kita dari segala dosa di atas kayu salib. Disinilah ngomong dosa terakhir kali bagi orang Kristen. Itulah sebabnya di dalam kitab Ibrani jelas dikatakan, Ibrani 8 jelas dikatakan Allah telah melupakan dosa-dosa kita. Kenapa Allah melupakan? Apakah Allah linglung sehingga lupa semuanya? Tidak. Allah mengingat semua itu di atas kayu salib. Sehingga ketika Yesus menanggung semua dosa kita di atas kayu salib, Allah tidak mengingat lagi. Karena kita tidak lagi berdosa. Sebab segala dosa kita sudah dipindahkan, ditanggung Yesus di atas kayu salib. Amin. Haleluya. Tapi orang di luar Yesus, mereka tidak punya juru selamat yang menanggung dosa mereka, maka mereka selalu berbicara tentang dosa. Tapi bagi kita orang Kristen sebenarnya tidak lagi ngomong tentang dosa, karena segala dosa sudah ditebus Yesus 2000 tahun yang lalu bagi seluruh kehidupan kita. Iya. Dan segelnya itu, jadi segel tadi adalah kata amin atau Yesus, Bapak. Dan memang Yesus adalah segel dari segala janji Allah, segel dari segala berkat Allah, segel dari segala rancangan Allah. Ya, itu adalah Yesus. Dan saudara tahu, semua segel itu umumnya berwarna merah, tidak ada belang-belang, tidak ada warna hijau, tidak ada warna kuning, selalu merah. Kenapa? Saudara pernah bertanya-tanya enggak? Kenapa? Kenapa segel itu selalu berwarna merah? Karena segel itu menunjuk kepada Yesus, dan itu adalah darah Yesus. Mana ayatnya, Pak? 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan, disegelkan oleh darahku, oleh darah Yesus. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jadi segelnya apa? Darah Yesus. Itulah sebabnya segel itu selalu berwarna merah, karena ini menunjukkan kepada darah Yesus yang menjadi segel dalam kehidupan kita, untuk kita menerima berkat, untuk kita menerima kuasa, untuk kita menerima mujizat, untuk kita menerima banyak firman Allah di dalam diri kita. Amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga. Gabriel menjumpai Zakaria dan Maria. Kita lihat Lukas 1 ayat 11 lalu loncat ayat 18. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Berarti ini di Ruang Kudus ini. Nah, sekarang apa reaksinya pada saat malaikat menubuatkan tentang istrinya Elizabeth akan hamil? Zakaria tidak percaya. Mana ayatnya? 18. Kita lihat ayat 18. Lukas 1 ayat 18 sudah. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Haleluya. Sekarang lihat kepada saya. Zakaria ini seorang imam. Pada saat malaikat menubuatkan tentang istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak namanya Yohanes, dia malah meragukan. Yang benar. Kira-kira kalau bahasa kita sehari-hari demikian Bapak Ibu. Bener aja, ngaco kamu malaikat. Enggak, bukan gitu. Haleluya Bapak Ibu. Kira-kira digituin lah. Kira-kira. Itulah sebabnya ketika malaikat mendengar ucapan reaksi dari Zakaria, meragukan nubuatan ini, meragukan ucapan malaikat, maka Zakaria dibuat bisu. Kenapa dibuat bisu? Agar jangan sampai Zakaria ini merusak rencana Allah, jangan sampai Zakaria ini merusak kehamilan istrinya. Karena apa? Nubuatan itu harus diaminin, diimani. Malah dia meragukan. Karena itu dibuat dia bisu. Kenapa dia harus dibuat bisu? Kok tidak tuli atau buta atau apa? Karena kalau dia dibuat bisu, maka ketika nanti dia pulang di rumah, dia tidak gosip. Kalau dia tetap bisa ngomong, saudara bisa membayangkan apa yang akan terjadi di rumah. Mungkin dia ketika tiba di rumah, Elizabeth, tadi saya berjumpa dengan malaikat, katanya kamu akan hamil. Yang bener aja, masa sudah tua sudah bisa hamil? Lucu tuh malaikat. Ya kan? Dia bisa gosip kan Bapak Ibu kan? Dan dia meragukan. Cara itu bisa batal itu, merusak kehamilan dari Elizabeth dan merusak rencana Allah. Karena Yohanes ini adalah utusan yang akan membuka jalan, meluruskan jalan untuk Tuhan. Benar Bapak Ibu? Iya, itulah sebabnya dia dibuat bisu. Jangan sampai dia bergosip, jangan sampai dia tidak percaya, nanti rencana Allah menjadi batal. Amin. Dan itu pernah terjadi ribuan tahun sebelumnya Bapak Ibu. Jauh sebelumnya, pada saat bangsa Israel akan masuk tanah Kanaan, Allah berkata, aku telah menyiapkan tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Tapi kamu juga harus melihat dulu. Maka diutuslah pengintai, ada 12 pengintai. Dan apa hasilnya? Ketika mereka pulang, 2 orang percaya, Yosua dan Kaleb, tapi 10 lagi bergosip. Yang benar aja kita bisa masuk. Di sana banyak raksasa, ada kebo hijau dan segala macam. Kita seperti belalang.
nanti kita dimakan, ditelan, mati kita. Karena ucapan ketidakpercayaan ini, akibatnya apa? Udah dahsyat. Mereka semua mati di padang gurun. Semua yang lahir di Mesir tidak bisa masuk tanah Kanaan, kecuali Yosua dan Kaleb. Karena gosip. Itulah sebabnya jangan sampai hal ini terulang lagi. Maka ketika malaikat menjumpai Zakaria, kamu bisu, kalau enggak nanti kamu bergosip. Itulah sebabnya baik kita hari ini, mari ketika saudara mendengar berita luar biasa, kabar luar biasa, nubuat luar biasa, firman luar biasa, katakan amin. Bapak Gembala berkata, usia kita rata-rata 120 tahun, amin. Gitu Bapak Ibu, jangan berkata, itu ngomong apa sih itu? Kalau itu bisu nanti kita. Ya Bapak Ibu, jangan sampai seperti Zakaria. Haleluya, katakan amin untuk hal yang luar biasa, amin. Tapi jangan katakan amin untuk hal yang kutuk, tentang hal dosa, tentang hal penghakiman, karena itu semua sudah di jalan Yesus di atas kayu salib. Amin Bapak Ibu, haleluya. Dan ketika kita katakan amin, itu kita juga berkata tentang Yesus, karena Yesus adalah ya dan amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan. Nah, sekarang kita lihat reaksi yang positif. Ya, malaikat yang sama kemudian 6 bulan kemudian menjumpai Maria. Coba kita lihat ayatnya, dan ini juga menjadi ayat terakhir bagi kita. Lukas 1 ayat 38b. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Amin Bapak Ibu. Iya, ini bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa apa yang dipakai oleh Maria? Tapi yang dipakai adalah bahasa Aram. Aram itu adalah turunan dari bahasa Ibrani. Jadi ibaratnya seperti bahasa Mandarin itu atasnya, di bawahnya ada Ke, Hokkien dan segala macamnya gitu Bapak Ibu. Jadi ada cabang-cabangnya lagi di bawah. Nah, Aram itu adalah cabangnya dari Ibrani. Dan apa jawaban Maria pada saat malaikat menubuatkan kehamilannya dan dia akan melahirkan juru selamat? Apa? Hanya satu kata, amin. Amin itu artinya terjadilah padaku sesuai dengan perkataanmu. Itu ucapan Maria. Hanya satu kata aja, amin. Itulah sebabnya baik kita juga hari ini, ketika saudara mendengar kata hal yang positif, katakan amin, supaya itu terjadi dalam diri saudara. Tapi ketika saudara mendengar kata tentang ungkapan, penghakiman, segala macam, jangan katakan amin. Jangan katakan, karena itu akan terjadi dalam diri saudara. Dan ada satu hal yang luar biasa lagi, perjanjian baru ditutup dengan kata amin. Kenapa? Karena perjanjian baru Yesus yang menandainya. Karena amin itu adalah Yesus. Jadi perjanjian baru ditutup dengan kata Yesus, amin adalah Yesus. Tapi perjanjian lama ditutup dengan kata kutuk, karena perjanjian lama itu belum ada Yesus. Iya. Saudara ingin bukti? Kita lihat ayat terakhir dari Wahyu. Wahyu 22 ayat 21. Terakhir kata apa? Amin. Berarti kata Yesus. Amin. Karena Yesus adalah ya dan amin. Jadi perjanjian baru ditutup dengan Yesus. Karena supaya apa? Semua karya Yesus, mulai dari yang ditulis oleh Matius terus itu kita katakan Yesus, amin. Sehingga kita alami, kita terjadi dalam diri kita. Amin. Tuh, ya. Udah lihat ya Bapak Ibu ya? Nggak usah kita baca lah. Pokoknya sudah lihat, amin. Tapi dalam perjanjian lama itu akhirnya adalah kutuk karena Yesus belum datang. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak jelas terlihat, dalam bahasa Indonesia berkata bahwa aku akan datang untuk memukul bumi, menghancurkan bumi. Ya, itu akhir dari perjanjian lama. Kita lihat Maleakhi. Ayat terakhir dari Maleakhi adalah penutup dari perjanjian lama. Coba kita lihat Maleakhi terakhir, itu kutuk, penghancuran terjadi. Aku datang memukul bumi sehingga hancur, musnah, bukan hancur. Jadi akhir dari perjanjian lama adalah kemusnahan. Kalau Alkitab bahasa Inggris, New King James jelas curse, kutuk. Kenapa kutuk? Karena Yesus belum datang. Sebab apa? Semua janji berkat, semua janji kemenangan, semua janji pemulihan hanya ada dalam Yesus. Itulah sebabnya sebenarnya orang Yahudi walaupun dia berkata amin, itu tidak mereka alami. Tapi bagi kita hari ini, kita berkata amin, itu kita alami. Karena hari ini kita percaya kepada Yesus. Sehingga semua janji Allah, semua berkat Allah, semua rancangan Allah, semua itu kita alami. Sehingga hidup kita terus berkemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Berikan kemuliaan paling dahsyat, paling lama, luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.